Horas, salam sehat, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Demikian bunyinya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Di dalam bahasa Batak dikatakan, sauk dohami di palua, laos paluaun na dosian hamatean nasai jorbuti. Tu ibana do makirim rohanami, paluaun na do nang tuju luanon. Ido yanggo sahatna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita tentu sering menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, bahkan penderitaan. Beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu pergumulan dan penderitaan ini, kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, mungkin kita melihat penderitaan dari sudut pandang kita secara manusiawi. Nah, ketika kita melihat penderitaan secara manusiawi, karena dimungkinkan kita juga akan merasa, kenapa harus saya yang menderita? Mengapa harus aku yang bergumul? Kenapa Tuhan tidak menolongku? Kenapa Tuhan tidak peduli kepadaku? Atau bahkan kita berpikir bahwa apakah penderitaan ini adalah jawaban dari dosa-dosa yang kulakukan? Itu yang sering terjadi ketika manusia melihat pergumulan dan penderitaannya dari sudut pandangnya secara manusiawi. Tetapi Paulus mau mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, yaitu jangan pernah melihat penderitaan dan pergumulanmu hanya dari sudut pandangmu. Tetapi mari coba melihat penderitaan dan pergumulan kita dari sudut pandang yang ilahi. Dari sudut pandang Kristus. Karena ketika penderitaan dan pergumulan yang kau hadapi kau lihat dari sudut pandang Tuhanmu, maka yang muncul adalah iman dan pengharapan. Orang yang selalu menaruh iman dan harapannya hanya kepada Tuhan, dia akan melihat berbagai pergumulan dan penderitaan adalah jalan Tuhan melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat pergumulan itu, penderitaan itu dari sudut pandang kita juga dimungkinkan akan mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Mengapa ini terjadi kepadaku? Siapa yang harus kita tunjuk sebagai dampak dari penderitaan ini? Dan bagaimana kemudian kita mencoba keluar dari penderitaan ini, mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Dan semakin Anda berusaha mengeluarkan, melepaskan diri Anda dari pergumulan dan penderitaan, semakin Anda merasa tercekik, semakin kita merasa terpenjara. Karena kita hanya mengandalkan diri kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, Tuhan itu memperhatikanmu, Tuhan menolongmu. Itu sebabnya ketika engkau menaruh iman dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan, maka ada keyakinan dalam hidupmu, ada keyakinan dalam dirimu, dalam hatimu, bahwa Tuhan pasti akan menolongmu, Tuhan tidak akan membiarkanmu, Tuhan akan menopangmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu keyakinan dan iman serta harapan yang ditunjukkan oleh Paulus. Dan itu juga yang mau diajak oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu, tetapi andalkan Tuhan di dalam iman dan pengharapanmu. Demikian kau akan dimenangkan dalam kehidupan. Dan itu yang kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih mampu meyakini hidup kita. Kita boleh dimenangkan oleh Tuhan bersama dengan Dia. Dan itu juga yang seharusnya hari ini kita pergumulkan bersama. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan pasti menolong dan menopangmu. Tetapi sandarkan pikiranmu, harapanmu hanya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan yang selalu akan menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah kita. Tetapi kita juga perlu mengimani bahwa apa yang sudah saya doakan, apa yang sudah aku sampaikan, Tuhan dengarkan dan Tuhan akan menjawabnya.
Lalu dengan demikian kau tidak akan pernah menyerah pada penderitaanmu. Kau tidak akan pernah menyerah pada pergumulanmu. Tetapi kau hanya menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan bersama Tuhan kita akan dimenangkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau menyampaikan selamat menyambut. Iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Selamat menyambut pertolongan Tuhan. Yakinkan dirimu. Tidak ada pergumulan yang tidak mampu diselesaikan oleh Allah. Oleh sebab itu, ikat dirimu bersama dengan Tuhan. Hari ini, kita diberikan jaminan bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya dan saudara dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita. Selamat beraktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, dan selamat menyambut topangan Tuhan. Tuhan beserta kita. Horas.